Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Munawir Fikri akan melakukan sebuah penelitian yang berdasarkan dari sebuah jurnal sistem aplikasi pemesanan dalam kafe ya. Jadi dalam jurnal itu dia membahas bagaimana membuat sebuah sistem untuk memudahkan kasir dan barista, karena kebetulan studi kasusnya adalah kedai kopi, kafe, maka dia membuatkan sistem agar ya ibarat kalau dalam realitanya Mas barista ini ada pemesanan, dia tidak perlu lagi begitu menunjukkan struknya atau apapun yang masih menggunakan kertas ya artinya ada struk secara fisik lah kan, karena secara mudahnya kita bisa gunakan sistem untuk melakukan komunikasi yang mana pemesanan ini berdasarkan dari hasil yang dipesan oleh end user atau yang dalam hal ini adalah konsumen terhadap kasir, dan kasir akan menyerahkan kepada barista, di mana barista akan mengkonfirmasi bahwa pesanan sudah selesai atau belum. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya di sini kenapa ingin mengulas hal ini, karena saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman jaringan oleh dosen pemrograman jaringan saya, Ibu Lina Oktaviana Sari ya. Jadi selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita sedang berada dalam desktop saya. Jadi kita akan coba langsung melakukan simulasi untuk sistem yang telah kita miliki. Nah, di sini kita sebelum masuk ke sistemnya, kita coba lihat dulu jurnal yang saya gunakan untuk sistem ini. Jadi dalam jurnal ini nama judulnya Sistem Informasi Pemesanan Minuman Berbasis Client Server pada Kampung Dahar Purwokerto. Ya, di sini penulisnya ada Ina Mariani, Ahmad Ishak, Dennis Slamet Mulyadi di STMIK Nusa Mandiri Jakarta, Manajemen Informatika Amik BSI Purwokerto. Oke, kita langsung saja. Terima kasih kepada nama-nama yang telah saya sebutkan telah membuat jurnal ini karena memudahkan saya untuk melakukan tugas mata kuliah pemrograman jaringan. Nah, kita langsung ke teknologi apa saja yang akan kita gunakan dalam hal ini. Nah, tentunya ada beberapa teknologi yang kita gunakan. Yang pertama web browser ya, karena aplikasi ini berbasis web, maka kita menggunakan web browser. Yang dalam hal ini kita akan gunakan Chrome nantinya ya. Lalu tentu pakai web server di mana kita gunakan Apache ya. Apache itu ya kita gunakan localhost saja lah, karena kalau untuk tugas mata kuliah kita gunakan hosting kayaknya terlalu overkill. Karena ini kan hanya untuk sekali pemakaian saja, maka kita gunakan localhost. Nah, lanjut tentu dengan HTML, karena HTML adalah bahasa yang diterjemahkan ke dalam sebuah web browser ya. Masih jadi perdebatan apakah ini adalah sebuah bahasa pemrograman atau tidak. Yang jelas ini adalah bahasa wajib yang kita gunakan dalam teknologi web. Lalu untuk backend-nya, untuk dapurnya kita gunakan PHP ya, karena kita di sini menggunakan sistem MVC, Model View Controller. Maka saya lebih memilih untuk menggunakan PHP karena lebih familiar dan menggunakan framework CI nantinya, coordinator, yang mana adalah framework dari bahasa pemrograman PHP. Dan kita tentu harus mendesain sedemikian rupa menggunakan CSS, yang saya juga akan gunakan framework nantinya. Saya gunakan Bootstrap ya, dan kita akan sedikit bumbui dengan JavaScript ya. JavaScript yang tentunya dari beberapa dari saya bikin sendiri nanti, karena ada yang cukup tricky ya, dan saya akan gunakan framework Bootstrap juga, karena kan dia kombinasi Bootstrap ini JavaScript dan CSS ya. Dan tentu karena kita menggunakan database, di sini databasenya MySQL saja, dan MySQL ini cukup familiar dengan saya karena yang NoSQL dan segala macamnya saya belum pernah megang dan belum menguasai, maka inilah yang telah saya pelajari dan teman-teman saya pelajari di masa perkuliahan. Dan tentu untuk memudahkan kita dalam mengelola database tanpa harus menggunakan terminal, tanpa harus menggunakan CMD ya, kita cukup gunakan phpMyAdmin ya. Jadi kita bisa mengakses tabel, bisa menghapus tabel dan sebagainya. Dan yang saya katakan tadi Apache, MySQL dan beberapa lagi lah, beberapa seperti FTP dan sebagainya, itu kita bisa gunakan XAMPP. Jadi XAMPP ini adalah gabungan dari
apa namanya, Apache, MySQL, PHP juga di sini. Jadi teknologi PHP juga terdaftar di dalam XAMPP ini. Maksudnya include ya di XAMPP. Jadi dengan kita install XAMPP, maka sudah. Artinya dengan XAMPP kita install, yang kita butuhkan tadi sudah selesai ya, ditambah dengan web browser ya. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi di sini kalau metode pengembangan sistemnya dia butuh analisis perangkat lunaknya, lalu desain, coding, testing, support ya. Jadi itu kita lewatkan saja. Kita langsung tengok nih entity relationship diagramnya, di mana IRD-nya itu seperti ini. Jadi ada admin ya, admin memiliki atributnya, ada ID admin, nama admin dan sebagainya. Lalu ada transaksi dan sebagainya. Jadi bisa dilihat di sini, inilah IRD yang menjadi acuan untuk saya mengerjakan tugas ini. Lalu untuk logiknya, logik untuk database-nya saya gunakan ini, logical record structure-nya itu saya gunakan ini. Jadi saya tidak lagi memandai-mandai menggunakan membuat tabel sendiri, tapi ada beberapa yang saya sederhanakan ya, karena masih bisa kita sederhanakan lah artinya. Tapi acuannya secara overallnya itu ini. Jadi ada tabel detail transaksi admin, produk dan kategori. Lanjut kita lihat di strukturnya seperti ini. Jadi saat kita pertama kali masuk tuh indeks ya, lalu indeks ada transaksi penjualan, laporan penjualan, home, data produk, pengaturan keluar, dan mengikuti dari level dari admin ya. Kalau dia admin level 1 maka kita bisa akses semuanya. Tapi kalau dia kasir, barista, ada beberapa yang dia tidak dapat ya. Jadi tergantung dari level admin yang dimiliki. Oke. Halaman loginnya itu kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, ini sudah masuk ke dalam sistemnya. Jadi kurang lebih dalam jurnal saya itu seperti ini. Kita butuh sebuah login ya, sebuah pengecekan authentication. Kita itu admin atau tidak ya. Kalau tidak admin tidak bisa masuk. Terlepas dia adalah admin, kasir ataupun barista ya. Yang jelas kita perlu user itu tadi. Kita butuh data user. Lalu ada seperti ini tampilannya nanti level loginnya. Kalau dia admin ditampilkan admin, kalau dia kasir ditampilkan kasir, kalau dia barista ditampilkan barista. Dan nantinya ada ya seperti saya katakan tadi, ada level login kasir, barista, dan ini dia halaman transaksi penjualan. Di dalam halaman ini kita bisa mengatur seperti layaknya sebuah kasir lah. Kita bisa pencet-pencet mana menu yang dipilih oleh sang pembeli gitu. Jadi begitu kita pencet, artinya ini sebenarnya bisa digunakan untuk Android ya, tapi walaupun nanti dia menggunakan web browser di Android, tapi bisa dipencet-pencet gitu. Kalau di komputer terpaksa harus pakai ini ya, pakai mouse ya, atau pakai keyboard ya. Tapi ada juga kan PC yang touchscreen, jadi sebenarnya ya itu tadi bisa pencet-pencet. Dan inilah layaknya sebuah kasir. Ini akan memudahkan tanpa harus menuliskan lagi. Ya, inilah untuk transaksi penjualan antara pembeli dengan si kasir. Lanjut nanti di halaman barista, di halaman admin kita bisa lihat di halaman barista khususnya yang ini. Jadi dia begitu ada pesanan akan muncul ini bahwa di sini ada ada notifikasi bahwa wah ada pesanan nih untuk hari ini. Ada pesanan sekarang satu misalnya, maka di sini ada satu ya detailnya seperti ini, ada nomor transaksi, kasirnya siapa, tanggal berapa, jumlah belinya berapa, total bayarnya, dan kita bisa lihat detailnya. Setelah kita melihat detailnya, kita bisa lakukan pesanannya sudah selesai atau belum ya, karena ya itu kan fungsinya barista. Begitu dia dapat pesanannya, dia harus kasih konfirmasi sudah selesai atau belum. Jadi si kasir nanti bisa menyampaikan ke konsumen, Kak, pesanannya udah siap gitu. Oke, ini untuk laporan penjualannya. Oke, itu saja ya penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini. Kita akan coba langsung ke sistemnya. Oke, mula-mula kita perlu menghidupkan XAMPP-nya ya. Kita perlu hidupkan Apache dengan MySQL-nya. Karena Apache untuk localhost-nya dan MySQL sebagai database-nya.
Kita start dua-duanya, ya, yang lainnya kita abaikan saja. Kita close saja lagi. Dia tidak ngaruh walaupun di close. Di sini kita buat localhost slash saya buat nama foldernya di dalam htdocs yang saya miliki itu cafe. Nah, ini dia login admin. Tapi saya agak rubah sedikit. Jadi cafe yang tadi untuk Purwokerto saya buat untuk cafe lainnya, cafe saya sendiri lah, Tupai Coffee. Di sini saya sudah punya beberapa admin, dan admin yang paling utama itu saya buat nama saya sendiri ya. Untuk ini ya, oke. Di sini kita masuk dan berhasil masuk ke tampilan indeksnya ya, tampilan home-nya. Di sini dia mengatakan level login admin karena saya posisinya level 1 di sini dalam sistem ini. Saya lah sebagai owner dari si cafe ini. Di sini saya bisa lihat transaksi pembelian dan saya bisa mengatur transaksi pembelian ya. Di sini ada session yang belum terhapus, artinya ada pemesanan tapi tidak diselesaikan. Dan saya juga bisa mengatur data produk. Jadi produk-produk yang saya ingin tambahkan dalam cafe saya nanti bisa saya tambahkan di sini gitu. Kita bisa kasih contoh. Misalnya di sini sudah ada kopi panas, kopi panas, kopi latte dingin, kopi dalgona, kopi latte panas. Misalnya kita ingin tambahkan kopi hazelnut ya. Kita cari di Google. Kopi hazelnut. Yang mana kita pakai, ini yang mana ini ya hazelnut, tapi ada watermarknya di sini. Ini saja, bukan. Kita coba pakai yang mana ya, hazelnut coffee. Ini ayo jaringannya oke sudah nih. Sudah. Kita save di D. Lalu di sini kita tambah produk ya. Nama produknya kita buat hazelnut kopi atau Indonesia aja lah, kopi hazelnut panas. Lalu ID produknya kita buat karena dia kopi panas, saya membuat ID produknya itu dengan MP. Kalau dia dingin MD. Saya buat di sini MP 003 karena kita sudah punya MP 002 ya. Kopi latte panas dengan kopi panas. Stok produknya sebenarnya unlimited ya, karena kan ini tidak stokis ya barangnya, karena kan dibuat. Cuman dalam jurnal itu begitu. Kita perlu sebut stok produknya. Kita anggap aja ini 100 ya, 100. Deskripsi produknya dengan hazelnut harimu makin Yahoo gitu ya. Harga produknya misalnya 18.000 ya, 18.000. Diskon produknya tidak ada. Minimum panas benar. Ini filenya data D kita ini ya. Kita tambah datanya. Maka masuk kopi hazelnut panasnya ya ke dalam produk yang kita miliki ya. Jadi di sini saya sudah pernah buat beberapa menu untuk ini, untuk testing ya. Dan kita sudah berhasil masukkan sebuah produk ke dalam menu kita, yaitu kopi hazelnut panas. Lalu kita bisa melihat laporan penjualan ya, karena di sini belum ada penjualan, maka laporan penjualannya masih kosong. Kita bisa lihat identitas webnya ya. Tupai Coffee, website ini bersifat prototype dan hanya diperuntukkan dalam menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman jaringan. Berpeluangkah menjadi kenyataan? Wallahu a'lam. Kita back to home.
dan kita bisa, itu saja yang bisa diakses oleh admin ya. Misalnya kita mau coba lihat siapa-siapa aja sih admin yang kita miliki. Nah, di sini ada 3 admin yang telah saya coba buat. Ada nama saya 2 dan satu lagi Viniola sebagai kasir ya. Kita bisa tambah karyawan di sini. Tapi ini sudah cukup untuk testing ya. Cuman saya lupa ini password untuk si Viniola. Saya hapus dulu yang Viniolanya. Kita tambah karyawan, dan untuk menunjukkan bahwa tambah karyawan bisa kita lakukan dalam sistem ini. Namanya tadi Viniola. Emailnya misalnya viniola@gmail.com. Alamatnya Jalan Dahlia Tanjung Palas. Nomor HP-nya misalnya dan dia posisinya sebagai kasir. Kita cari fotonya, data D, download. Kita cari dulu fotonya. Ini ya. Jadi dalam sistem ini kita bisa menambahkan karyawan. Kita tambah. Alah, ada error. Baik, kita kembali lagi. Jadi tadi ada kesalahan karena beradu dengan sistem lain yang saya kerjakan. Entah macam mana kemarin salah ngerjain malah ke project yang ini. Jadi beradu dia. Ada permasalahan di input untuk database-nya, insert ke database ya. Dan kita coba tambahin lagi ya. Di sini tadi namanya Viniola, emailnya viniola@gmail.com, alamat Jalan Dahlia Tanjung Palas, nomor ini aja. Role-nya Mbak Kasir. Di sini ada dia tadi. Dia. Kita tambah data ya. Oke, berhasil. Ya, dan di sini sudah tertulis bergabung sejak 2020 bulan 11 tanggal 15 jam 5.28 menit 50 detik ya. Oke, kita sudah punya 3 level admin, ada barista dan kasir. Oke, kita coba masuk ke kasir dulu. Kita keluar sini. Kan kasir ya. Lalu oke, kita berhasil masuk ke indeks kasir. Di sini telah disebutkannya juga level login kasir ya, dan nama usernya Viniola. Kita bisa lihat transaksi pembelian, kita bisa lakukan transaksi pembelian, dan sini sudah masuk ya menu Hazelnut yang telah kita inputkan tadi, yang baru kita inputkan ke menu. Sudah langsung masuk ya, kopi Hazelnut panasnya. Kita coba lakukan sebuah pesanan. Misalnya saya ingin pesan kopi O panas 1, lalu saya pengen kopi latte dingin 1. Nah, sudah tahu dia totalnya itu 28.000, maka nanti kasirnya akan ngecek berapa duit yang dikasih oleh konsumen. Misalnya 28.000 dikasih duit 30.000 ya. 30.000 kita hitung berapa kembalian untuk si pembeli. Nah, sudah tahu 2.000 kembaliannya. Maka kalau sudah selesai, kita tekan selesai. Data yang tadi sudah masuk ke pesanan barista. Oke, kita bisa cek dalam barista nantinya. Dia sama, kasir ini bisa mengakses transaksi pembelian, data produk, bisa menambah data produk, bisa melihat laporan penjualan, ya. Lalu bisa, ini sudah masuk, walaupun terlepas daripada dia sudah dilakukan pemesanan atau tidak, maka dia masuk laporan penjualan karena sudah dibayar, ya kan. Dan kita bisa lakukan ubah password, ya. Cuman kita tidak ingin melakukan ubah password. Kita bisa kembali, kita keluar masuk ke barista. gmail.com. Oke, berhasil masuk ya, berhasil masuk. Jadi ini level login barista.
Di sini juga dikatakannya level loginnya barista, namanya Moon. Dan di sini kita bisa mengakses data produk ya. Jadi si barista pun bisa menambah menu baru. Jadi ketiga level admin bisa mengupdate data produk yang dimiliki. Dan sudah masuk pesanan harian 1 gitu. Jadi dia bisa lihat, wah tanggal segini ada pesanan apa-apa saja, akan langsung masuk ke sistemnya si barista. Kita bisa lihat, wah di sini ada jumlah belinya 2, total bayar 28.000. Apa aja ya? Dicek sama baristanya, lihat, oh ternyata kopi latte dingin dan kopi panas, maka diselesaikannya. Jadi dibuatnya kopi latte dingin, dibuatnya kopi panas. Setelah dia menyelesaikan 2 minuman ini, maka dia perlu melakukan konfirmasi pesanan selesai. Ya, pesanan selesai. Dan ini laporan penjualannya. Oke, maka pesanan harian yang dia miliki sudah tidak ada lagi karena pesanan yang tadi sudah selesai. Tapi kalau dia tidak melakukan button pesanan selesai tadi, maka pesanan tadi dianggap belum selesai gitu. Ya. Karena si kasir hanya mungkin nanti kita bisa lakukan lagi sebuah komunikasi lagi, cuman dalam jurnal tidak sampai gitu. Saya hanya mengikuti jurnal, tidak menambah dan tidak mengurangi ya. Jadi dalam jurnal kita hanya cukup menambahkan bahwa pesanan selesai, tapi tidak perlu lagi feedback ke si kasir ya. Karena kasir dengan dia sudah dibayar duitnya, terlepas dari itu ya bodo amat. Yang penting pesanannya selesai, nanti si barista lah yang bertanggung jawab untuk pesanan yang dimiliki. Paling-paling kalau kasir tuh secara fisik ya, Kak mana pesanan aku Kak, nah, kan gitu dari si minuman, dari si konsumen. Maka si kasir bisa komunikasi, nanti kita bisa bikinkan chat atau bisa kita bikin sebuah feedback dari mana pesanan sudah diselesaikan atau belum gitu ya. Nanti akan tampil di dalam layar si kasir gitu, bisa kita bikin, tapi itu tidak ada di dalam jurnal. Jadi saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi. Begitu yang menyaksikan ya. Oke, begitu saja, sistemnya simple ya. Sistem yang saya miliki itu simple. Jadi hanya itu saja. Jadi ada level admin, ada level barista, dan ada level kasir. Si kasir bisa melakukan transaksi pembelian, begitu juga si admin, dan si admin bisa menambah-nambah karyawan ya selaku ownernya. Dan kita belum melakukan sebuah percobaan gagal. Kita coba masukkan email asal-asalan ya, misalnya paylabs@gmail.com ya, passwordnya apa aja 123 misalnya. Apa yang terjadi? Username atau password salah. Maka sistem akan kasih tahu bahwa username atau password salah, tidak bisa sembarangan orang bisa masuk ke sini gitu. Nah, begitu yang menyaksikan, terkhusus kepada Ibu Lina, begitu ya Bu ya. Jadi kurang lebih begini sistem dari jurnal yang saya miliki ya. Kita lihat lagi ya. Begitu saja. Jadi dengan diimplementasikan yang website internet ini, jadi sistem informasi ini sangat membantu dalam pemesanan kafe ya. Jadi minuman yang tadi saya katakan, seandainya ada pesanan, barista kasir harus ketikkan dulu dalam struk, harus tuliskan dulu dalam sebuah struk fisik, diantar dulu ke dapur ke baristanya, lalu barista mengonfirmasi dengan lonceng, mungkin itu. Jadi yang kenapa dalam sistem jurnal ini tidak dilakukan feedback kepada kasir, mungkin dengan lonceng kali ya, dengan lonceng. Nah, dan apakah ini dikatakan sebagai sistem informasi berbasis client server? Tentu. Kenapa begitu? Ya, kalau misalnya selain Ibu Lina yang menonton, coba kalian pahami sendiri kenapa ini bisa disebut sebagai client server ya. Server itu apa? Client itu apa? Kita harus tahu konsepnya. Jadi gini aja simpelnya. Jadi semua yang data transaksi, data produk, data-data admin itu tersimpan di dalam sebuah server. Yang klien ini tadi, si admin, si barista, si kasir, mengakses server kan. Dia membutuhkan feedback dari server. Misalnya saya admin, saya punya email dan password. Nah, dicek dulu apakah email dan password saya terdaftar dalam server atau tidak. Kalau terdaftar, maka berhasil. Kalau tidak, ya tidak bisa masuk. Maka apapun, server menjadi sebuah core. Jadi core-nya itu ada di server. Kita coba matikan XAMPP ya. Artinya kita matikan servernya. Kita matikan servernya ya.
Kita coba jalanin lagi di sini kita coba jalanin. Artinya servernya mati gitu, tidak dapat dijangkau ya, karena servernya mati. Dan coba gini, kita hidupkan Apache-nya, MySQL yang kita matikan. Artinya server untuk database tidak ada. Nih, tidak berhasil juga karena tidak ada koneksi ke dalam database. Kita membutuhkan database sebagai penyimpanan data kita gitu. Jadi server lah yang menentukan kita boleh masuk ke sistem atau tidak. Jadi yang klien itu adalah admin, barista, dan kasir. Server adalah itu tadi sebagai penyimpan data-data yang kita akan akses. Oke teman-teman, oke Ibu Lina dan siapapun yang menyaksikan. Itu saja Bu, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau saya memandai-mandai ya, karena apapun saya mencoba ya, sama-sama belajar ya Bu ya. Semoga ini bisa menyelesaikan tugas saya dan bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan ya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.